Ternyata sudah 6 kali turun gunung. Tetapi apakah Anda pernah mendengar kapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono naik gunung? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya di sini terjawab sudah ya. Yaitu SBY pernah 6 kali turun gunung. Nah, ini dari berita, yaitu dulu pada tahun 2014 SBY turun gunung atasi kisruh di DPR. Ini pada tahun 2014 juga SBY turun gunung jadi jurkam Demokrat di pemilu 2014. Di sini dari Merdeka pada tahun 2017 SBY minta izin ingin berjuang turun gunung menangkan Agus Silvi. Dan di sini juga 2018 SBY turun gunung kubu petahana sebut Demokrat bakal rugi. Dan di sini pada tahun 2019 Demokrat Pilpres 2019 menarik karena SBY turun gunung. Nah, di sini juga pada tahun 2022 saat ini yaitu SBY saya harus turun gunung. Ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur. Ternyata sudah 6 kali turun gunung. Tetapi apakah Anda pernah mendengar kapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono naik gunung? Pasti tidak pernah kan, tidak pernah mendengar. Tapi kok turun gunung terus? Nah, ini ditweet oleh Indonesiaku. Jadi selama ini beliau merasa selalu di atas. Kapan naik gunungnya? Trending issue. Ya, memang di sini sangat lucu sekali. Bahkan juga pada kemarin SBY mengatakan yaitu saya harus turun gunung karena ada pemilu pada tahun 2024 bisa tidak jujur. Nah, ini kan secara nggak langsung kan menyenggol atau menyinggung pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ketika Pak SBY ngomong seperti itu, ya seharusnya disertakan bukti-bukti. Mendengar dari siapa, langsunglah tunjuk hidung. Dan itu juga sangat simpel sekali, ya bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ya sepertinya sih seperti itu, nggak usah harus berkoar-koar dulu, menghebohkan publik. Bahkan juga kemarin nama SBY juga trending. Dan bahkan juga AHY juga trending di Twitter. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya ya di sini ya. Padahal cuma ngumpet di candi bukan di gunung. Padahal di sini juga sudah dibantah lah, yaitu oleh Hasto. Yaitu Hasto menjawab PDIP akan naik gunung jika tebar fitnah ke Presiden Joko Widodo. Padahal apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini menurut saya ya bagus-bagus saja. Justru pembangunan yang mangkrak di era SBY juga diteruskan Presiden Joko Widodo. Tetapi kok tidak ada rasa berterima kasih ya kepada Presiden Jokowi. Banyak loh yang diterlanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, ya termasuk 34 proyek listrik, yaitu 22 proyek listrik peninggalan era SBY yang mangkrak juga diteruskan. Bahkan ada tol diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Ya kalau Hambalang sih, kemungkinan Hambalang kalau dilanjutkan kemungkinan butuh uang yang tidak sedikit. Makanya daripada membangun proyek Hambalang lebih baik membangun IKN, membangun sarana olahraga di IKN yang berada di Kalimantan tersebut. Jadi ya menurut saya AHY menganggap Presiden tidak tahu terima kasih, ya seharusnya dibalik lah logikanya, dibalik cara berpikirnya. Seharusnya Pak SBY lah atau AHY lah yang seharusnya berterima kasih kepada Jokowi karena telah meneruskan pembangunan di era SBY yang mangkrak atau yang tidak dilanjutkan. Menurut saya, SBY dan AHY harusnya berterima kasih lah kepada Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Hasto dan tagar gunung trending di Twitter sore hingga jelang malam, Sabtu 17 September 2022. Dua tagar itu trending menyusul reaksi netizen menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut akan turun gunung untuk mencegah kecurangan pemilu di 2024. Sementara nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, ikut trending setelah menanggapi pernyataan Demokrat dan SBY yang kritik pemerintahan Jokowi dan pemilu 2024. Dalam keterangannya, Hasto lalu menyindir pernyataan turun gunung SBY ini dengan menyebut bahwa SBY tak pernah lagi naik gunung. Meski demikian, dia mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung.
Setahu saya beliau tidak pernah lagi naik gunung, jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung, kata Hasto dalam keterangan tertulis pada Sabtu 17 September 2022, seperti dikutip dari kompas.com. Namun Hasto menambahkan, menjadi beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi. Hasto pun mengatakan PDIP siap untuk merespon apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, imbu Hasto. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangatlah tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi, sambungnya. Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di pemilu 2024 lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam Pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adalah skenario pemerintahan Pak Jokowi untuk membuat jahat dalam pemilu, tutur Hasto. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY turun gunung lagi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum 2024 tidak jujur dan adil. SBY juga mengatakan dirinya terpaksa turun gunung yang menghadapi pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan juga adil, kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip tribunnews.com pada Jumat 16 September. Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, ujarnya. SBY menuturkan dirinya mendapatkan informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan Capres dan Cawapresnya. Pilkada 2017 SBY juga turun gunung. Tahun 2017 saat SBY masih menjabat Ketua Umum, Demokrat mengaku juga turun gunung saat Pilkada DKI Jakarta. Saat itu putranya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mencalonkan Gubernur DKI Jakarta. Saya ini sebetulnya seorang veteran. Saya dulu berdiri di panggung kampanye pada pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009. Mestinya saya sudah pensiun, tetapi mengapa kali ini saya turun ke langgang? Karena saya melihat situasi yang memprihatinkan, situasi Jakarta dan situasi tanah air kita, kata SBY pada apel siaga Agus Harimurti Yudhoyono dan Silvia Murni di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 4 Februari 2017, seperti dikutip dari kompas.com. Menurut SBY, Jakarta sebagai miniatur Indonesia harus segera dibenahi. Selain itu, SBY juga memandang perlunya pemimpin baru yang punya hati terhadap warganya sendiri. Sayangnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 itu, AHY yang berpasangan dengan Silvia Murni kalah dari Anies dan juga Sandi. Bahkan diketahui, tak hanya elok dan eksotis dan kesejukan alamnya, Gunung Lawu juga masih menyimpan ribuan misteri yang hingga saat ini belum terungkap. Salah satu di antaranya, pertapaan Boncalono yang belakangan hari viral. Berbagai konten media sosial gegara airnya dibawa Gubernur Ganjar Pranowo di Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan Timur untuk disatukan dalam Kendi Nusantara. Pertapaan Boncalono yang diyakini petilasan Prabu Brawijaya V berada di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah jembatan Boncalono, tapal batas Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Tak hanya warga lereng Gunung Lawu yang berada di dua provinsi tadi, masyarakat dari luar Pulau Jawa pun masih banyak yang meyakini kesakralan dan misteri aura spiritual positif yang menyelimuti pertapaan Boncalono. Arman Goaning Marzuki, salah satu staf desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, menyebutkan hingga kini masih banyak masyarakat dari berbagai wilayah datang di pertapaan Boncalono. Disebutkan mereka yang mendatangi tempat laku spiritual religius di lereng Gunung Lawu ini beragam latar belakang kehidupan, termasuk diantaranya dia katakan para pejabat tinggi negara maupun wakil rakyat. Bahkan para presiden RI pun datang di pertapaan Boncalono yang diyakini sebagai petilasan Raja Majapahit terakhir Brawijaya V, kata Arman kepada awak media. Ditemui secara terpisah, Mbah Sarju yang mengaku pernah menjadi juru kunci pertapaan Boncalono puluhan tahun juga membenarkan kedatangan sejumlah pejabat tinggi negara hingga para presiden RI tadi.
Baik Pak Soekarno, Soeharto, Ibu Megawati, Gus Dur maupun Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah datang di pertapaan Boncolono. Terangnya merinci. Pejabat tinggi lainnya yang juga pernah datang disebutkan Wiranto.